Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sagung Eka Julananda dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 22030200078. Baik, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu wireless. Baik, kita next slide-nya. Ya, pertama itu adalah apa itu teknologi wireless. Teknologi wireless adalah teknologi yang memungkinkan komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan 4G atau 5G. Teknologi ini sangat penting untuk perkembangan komunikasi saat ini karena memberikan fleksibilitas, mobilitas, dan konektivitas yang lebih besar. Yang kedua yaitu, pentingkah teknologi wireless untuk perkembangan komunikasi saat ini? Ya, teknologi wireless sangat penting. Perkembangan komunikasi saat ini. Teknologi ini memungkinkan kita untuk terhubung tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang besar dalam komunikasi. Dengan adanya teknologi wireless, kita dapat mengakses internet, mentransfer data, dan berkomunikasi dengan cepat dan efisien. Memungkinkan terciptanya berbagai aplikasi dan layanan yang memperkaya kehidupan sehari-hari, dan juga beberapa alasan untuk mendukung bahwa wireless itu penting untuk perkembangan komunikasi saat ini adalah ada 5 alasan. Yang pertama, fleksibilitas dan mobilitas. Yang kedua, kemajuan internet dan telepon seluler. 3, inovasi layanan dan aplikasi, peningkatan produktivitas, dan penyebaran luasan. Dengan demikian, teknologi wireless memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan komunikasi modern dan membawa berbagai manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Oke, kita next. Teknologi yang berperan terhadap wireless. Nah, beberapa teknologi yang berperan penting dalam pengembangan teknologi nirkabel atau wireless termasuk yang pertama, Wi-Fi. Memungkinkan koneksi nirkabel ke internet dan jaringan lokal tanpa kabel. Yang kedua, Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti headset, speaker, keyboard, dan mouse ke perangkat lain tanpa kabel. Yang ketiga ada NFC, Near Field Communication, memungkinkan pertukaran data nirkabel pada jarak pendek antara perangkat, sering digunakan untuk pembayaran digital dan pertukaran informasi cepat. Selanjutnya ada 5G, generasi terbaru dalam teknologi seluler yang menawarkan kecepatan data yang sangat tinggi, latensi rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat secara bersamaan. Yang selanjutnya ada itu RFID, Radio Frequency Identification, digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak objek dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data dari tag elektronik yang ditempelkan pada objek ke pembaca yang berdekatan. Yang selanjutnya ada ZigBee, protokol nirkabel yang digunakan dalam jaringan rumah pintar dan sensor industri untuk mentransmisikan data dengan konsumsi daya yang rendah. Selanjutnya ada LoRa, Long Range, teknologi nirkabel yang memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah, sering digunakan dalam jaringan sensor LOT jarak jauh. Lanjut ada perangkat yang mendukung wireless 2.4 atau 5 GHz. Yang pertama ada router Wi-Fi. Sebagian router modern mendukung kedua frekuensi ini untuk memberikan fleksibilitas kepada pengguna dengan memilih jaringan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada smartphone dan tablet. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet sering kali mendukung kedua frekuensi agar penggunaan dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi di berbagai lingkungan dengan kualitas sinyal yang berbeda. Yang terakhir ada laptop dan komputer. Banyak laptop dan komputer desktop juga dilengkapi dengan kemampuan untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi di frekuensi 2 GHz dan 5 GHz untuk memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan stabil. Baik, next. Ada juga alasan mengapa mendukung frekuensi 2 atau 5 GHz. Alasan utama untuk mendukung kedua frekuensi ini adalah agar pengguna memiliki pilihan untuk mengoptimalkan koneksi mereka tergantung pada lingkungan, kepadatan jaringan, dan kecepatan yang dibutuhkan. Frekuensi 2.4 GHz cenderung lebih cocok untuk lingkungan dengan banyak penghalang dan jarak yang lebih jauh, sementara frekuensi 5 GHz memberikan kecepatan yang lebih tinggi tetapi jangkauannya lebih pendek. Dengan mendukung keduanya, pengguna dapat memilih frekuensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat-saat tertentu. Next, perkembangan teknologi Wi-Fi dari standar 4 hingga 6.
Yang pertama yaitu Wi-Fi 4 diperkenalkan pada tahun 2009. Wi-Fi 4 merupakan standar yang memperkenalkan multiple input, multiple output atau disingkat dengan MIMO dan menggunakan frekuensi 2.4 dan atau 5 GHz. Kecepatan maksimumnya dapat mencapai 600 Mbps. Yang kedua ada Wi-Fi 5, diluncurkan pada tahun 2013. Wi-Fi 5 menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan memperkenalkan teknologi MIMO atau multi-user MIMO. Ini beroperasi dengan frekuensi 5 GHz dan dapat mencapai kecepatan hingga beberapa Gbps. Mohon maaf. Wi-Fi 6 diperkenalkan pada tahun 2019. Wi-Fi 6 membawa peningkatan signifikan dalam efisien spektrum throughput dan kinerja dalam kondisi jaringan yang padat. Ini mendukung frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan yang lebih tinggi dan kemampuan penggunaan spektrum yang lebih baik. Next, perbedaan antara standar Wi-Fi tersebut meliputi kecepatan. Setiap literasi baru meningkatkan kecepatan maksimum yang dapat dicapai efisiensi. Setiap literasi mencoba meningkatkan efisiensi spektrum dan kinerja jaringan dalam situasi yang padat. Teknologi tambahan. Setiap standar memperkenalkan teknologi baru seperti MIMO dan OFDMA dan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan kompatibilitas mundur. Standar baru umumnya mendukung kompatibilitas mundur dengan standar sebelumnya. Meskipun dengan kecepatan yang lebih rendah, saat terhubung dengan perangkat lama. Setiap iterasi baru dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam hal kecepatan, kinerja, dan keandalan jaringan nirkabel. Next, pendapat tentang penerapan Wi-Fi 6. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk kebutuhan spesifikasi pengguna, infrastruktur, jaringan yang tersedia, dan kemampuan perangkat yang digunakan. Meskipun Wi-Fi 7 mulai muncul, kebanyakan organisasi dan rumah tangga mungkin masih berfokus pada adopsi Wi-Fi 6 karena masih menawarkan peningkatan signifikan dibanding dengan standar sebelumnya. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini memberikan manfaat seperti kinerja yang lebih baik dalam kondisi jaringan yang padat, efisien yang lebih tinggi, dan penggunaan spektrum dan kemampuan untuk mendukung lebih banyak perangkat secara bersamaan. Namun, kesuksesan penerapan ini tergantung pada investasi infrastruktur yang diperlukan dan kemampuan perangkat yang mendukung standar tersebut. Sementara Wi-Fi 7 mungkin menjadi pilihan di masa depan. Penerapannya saat ini mungkin terbatas pada pengguna khusus atau kasus bisnis tertentu. Sebagian besar pengguna mungkin akan melihat manfaat yang lebih langsung dari adopsi Wi-Fi 6 saat ini, sampai terus memantau perkembangan Wi-Fi 7 dan untuk kemungkinan peningkatan di masa depan. Baik, next. Perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5. Perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5 biasanya dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi 6. Tetapi akan terbatas kepada kecepatan dan fitur yang ditawarkan oleh spesifikasi perangkat yang lebih rendah. Ketika perangkat Wi-Fi 4 atau 5 terhubung ke jaringan Wi-Fi 6, mereka akan menggunakan protokol kompatibilitas mundur dan tidak akan dapat memantau semua fitur dan kecepatan yang ditawarkan oleh jaringan Wi-Fi 6. Kecepatan koneksi akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk perangkat, jarak, dan kondisi jaringan. Next, kecepatan koneksi akan tergantung pada sejumlah faktor. Yang pertama yaitu spesifikasi perangkat. Perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5 akan memiliki batasan kecepatan yang lebih rendah daripada perangkat yang mendukung Wi-Fi 6. Yang kedua, jarak. Semakin jauh perangkat dari titik akses Wi-Fi 6, semakin lemah sinyalnya, yang akan mengurangi kecepatan koneksi. Yang ketiga, gangguan. Gangguan dari perangkat lain atau interferensi dari objek di sekitar dapat mempengaruhi kecepatan koneksi. Yang keempat, yaitu kondisi jaringan. Jumlah pengguna di jaringan, beban lalu lintas, dan keadaan jaringan secara keseluruhan akan mempengaruhi kecepatan koneksi. Baik, next. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan permasalahan di Om. Santi. Terima kasih.